Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang menarik malam ini, tema yang enak didengar, tapi persoalannya dalam realita apakah juga mau, bisa, dan sungguh-sungguh dilaksanakan. Tema kita siap menderita, saudara. Siap menderita. Siapa yang mau? Hampir semua orang kalau bisa nggak menderita. Saudara pun berharap pandemi COVID ini sudah selesai, cepat selesai. Saudara juga dan saya semua orang di dunia ini nggak menyangka kita kena COVID sampai begitu luar biasa. Imbasnya, impactnya dalam kehidupan kita sampai mungkin saudara masih belum kerja di rumah, dirumahkan, saudara masih bergumul untuk bagaimana makan sehari-hari, saudara masih menggumuli juga mungkin keluarga yang sakit. Siapa yang mau menderita? Saya yang di sini juga, kalau boleh jangan. Saudara juga begitu. Multimedia yang sekarang ini ada di sini di ruangan saya juga nggak mau. Sebab memang pada umumnya manusia tuh lebih suka ya nggak menderita. Kalau bisa dihindari, kan kalau memang masih bisa ada jalan, ngapain kita bodok-bodok menderita? Apalagi untuk menderita untuk satu nama, Yesus Kristus, yang tidak kita pernah lihat, yang nggak pernah kita raba, yang kita tidak pernah bergaul, berbicara, tapi kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Saudara dan saya kalau diperhadapkan dengan konteks surat Petrus ini, saya yakin mungkin ada di antara kita yang lari. Ingat peristiwa 1998 di Jakarta, ada ruko milik orang Kristen. Begitu terjadi kerusuhan itu, ya, dia kemudian bikin spanduk dituliskan ruko ini milik orang Muslim. Padahal jelas-jelas itu adalah milik orang Kristen, saudara. Apa yang kita baca di sini, saudara kasih Kristus, adalah sebuah realita iman, tetapi juga sebuah tantangan bagi kita yang hidup di era 21 yang notabene konteksnya dan sikonnya tuh kita lebih nyaman. Kita bisa punya gedung-gedung gereja bagus-bagus seperti ini, saudara bisa beribadah, tidak ada yang ganggu sama sekali. Zaman Petrus luar biasa, saudara. Oleh karena itu ketika kemudian tema kita mengatakan siap menderita untuk Tuhan, diapain saja orang Kristen siap menderita, ini jadi aneh. Logikanya tuh logika terbalik. Dan tidak sedikit juga orang-orang Kristen pada zaman Petrus itu kemudian lari, pergi, tinggalkan, menyangkal lagi, tinggalkan Yesus. Tapi ada banyak orang yang kemudian mati karena Tuhan. Karena itu saudara kasih Kristus, pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ini, ketika kita membaca di ayatnya yang pertama, kita kemudian saudara dan saya meresapi betul bahwa Kristus telah lebih dulu menderita. Saudara kalau dipikir-pikir ya, ini Tuhan Allah nih bodoh banget ya. Kenapa? Ya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, Dia maunya turun, capek-capek turun dari sorga sana ke dunia. Kan Dia bisa, nggak usah harus disalib dong. Nggak usah harus dia dicaci maki, dihianati, dia dilempari, kemudian dia oleh banyak orang dia dituduh, difitnah dan sebagainya. Bisa dia nggak usah turun ke dunia, nggak perlu ada peristiwa Natal, nggak perlu ada peristiwa Jumat Agung. Kenapa saudara? Kenapa begitu? Karena memang Allah ingin supaya kita bisa mau tahu bagaimana untuk sebuah kasih itu anaknya Dia korbankan untuk kita. Supaya kemudian dalam kehidupan kita orang Kristen itu kita juga sadar dan kita juga siap ketika kemudian penderitaan itu apapun bentuknya, termasuk
penderitaan-penderitaan kita yang kemudian karena orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau siapapun yang membenci kekristenan, membenci ke saudara, kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Ini menjadi panggilan kita. Saudara dan saya sudah taken kontrak ketika saudara dan saya dibaptis menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, sudah taken kontrak, siap mati demi Tuhan. Apapun ceritanya itu, realitanya tidak sedikit orang-orang Kristen karena hal-hal yang tidak abadi itu kemudian meninggalkan Tuhan. Dalam dunia berpacaran ya bisa tinggalkan Yesus demi anak muda itu atau demi perempuan yang tidak seiman. It's okay, itu sebuah pilihan, nggak apa-apa. Saya sendiri tidak menjadi masalah. Tapi harga atau keselamatan yang mahal itu kok bisa ditinggalkan, bisa meninggalkan Yesus? Saya tidak tahu jalan pikirannya seperti apa. Tapi di dalam konteks Petrus, no. Petrus mengingatkan jemaat-jemaat pada waktu itu untuk tetap bersama Yesus, setia. Apapun yang terjadi, nyawa taruhannya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa boleh kita kehilangan nyawa kita, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan kita, iman kita. Kita boleh kemudian tubuh kita habis binasa atau dibunuh atau diapakan, tetapi jangan sampai iman kita meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Kristus, menarik karena perjalanan kehidupan iman kita, saudara-saudara, menjadi sebuah perjalanan iman yang memang kadang senang, tapi juga tidak sedikit susahnya. Tidak sedikit juga warga gereja, mungkin juga keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang baperan, yang mungkin gampang menyerah, putus asa, baru sedikit aja ada tantangan langsung, kemudian putus asa dan sebagainya. Ada masalah yang begini, masalah pandemi begini, lalu kemudian kehilangan keyakinan. Saudara, iman kita bisa seperti paku, tetapi juga bisa seperti daun bawang. Daun bawang, saudara sudah tahu, kalau ibu-ibu, ya kalau beli daun bawang, pasti daun bawang digesek begini saja, dia sudah langsung robek, rusak. Tapi iman seperti paku, semakin diberi tantangan, dia semakin menancap. Paku, saudara, kalau dipukulkan dengan sebuah palu, dia akan menancap semakin dalam. Ketika kemudian pergumulan hidup terus menekan, terus memukul kita, bukan kita semakin berkurang pada Tuhan, tetapi justru semakin setia dengan Tuhan. Itu analogi, perumpamaan tentang iman. Apakah saudara memiliki iman seperti paku atau iman seperti daun bawang? Itu ada di dalam diri saudara. Karena itu Petrus mengajak kita untuk tidak baperan lah, tidak cengengan, tidak gampang putus asa. Tuhan minta saudara yang saat ini bergumul apapun itu, move on terus, jalan, hadapi. Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Bukan sebuah slogan yang cuma sekedar omong kosong. Itu adalah hidup. Itu adalah gaya hidup orang-orang yang sudah percaya, yang percaya pada Yesus, bahwa siap menderita. Apapun itu penderitaan. Penderitaan dalam bentuk apapun, siap. Menderita demi kebenaran, menderita demi Yesus. Tetapi juga ingat ada penderitaan karena dosa kita, kesalahan kita. Nah, itu harus kita perbaiki dengan Tuhan, dengan sesama. Tapi kalau menderita karena saudara mempertahankan iman pada Yesus, bersyukurlah. Kalau saudara menderita karena saudara melakukan apa yang diajarkan Yesus, kemudian saudara mengalami penderitaan, bersyukurlah. Sebab itulah yang memang dikehendaki Allah. Kita harus lulus ujian demi ujian. Satu ujian penderitaan selesai, ada lagi. Terus, tidak pernah selesai. Saudara mati, saya mati, baru selesai. Dan kita bersyukur karena kita bisa melewati penderitaan itu, tetap di dalam iman percaya. Karena itu saudara kasih Kristus, gereja hadir, saudara hadir di tengah-tengah kehidupan yang tidak selalu seperti taman bunga mawar. Saudara ingat film India? Di mana-mana nari dia, di mana-mana mereka joget, gitu. Bahwa hidup orang Kristen itu diwarnai dengan kadang-kadang ada taman bunga mawar, tapi ada juga kadang-kadang bau sampah busuk. Ada yang membuat kita senang bahagia, tetapi tidak sedikit yang membuat kita kemudian bergetar iman kita karena penderitaan-penderitaan itu. Karena itu saudara, mari siap menderita,
Bukan sekedar verbalism, bukan sekedar ngomong kata-kata biasa, tetapi betul-betul saudara hayati tubuh jiwa roh. Saya siap, saudara siap, keluarga saudara siap menderita demi Kristus. Bukan warga orang Kristen seperti ayam potong, tetapi orang Kristen seperti ayam sabung. Iman orang Kristen seperti paku dan bukan daun bawang. Di mana saudara? Amin.